Jadi intinya saya itu diingatkan oleh Allah, oleh Tuhan. Yon, kamu seorang motivator. Coba kamu saya uji. Mungkin begini. Yon, kamu saya uji kambuh. Coba kamu bisa nggak menanamkan teori-teori yang kamu tularkan pada orang-orang. Saya yakin hikmahnya itu adalah yaitu saya diuji, saya diberi tantangan oleh Tuhan. Coba teorimu Yon, yang dulu kamu praktekkan atau kamu tularkan pada orang-orang, itu bisa kamu jalani saat kamu kambuh atau tidak. Itu. Oke, tak beneran. Iki wis mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas ya seputar anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Apa kabar Anda semua ya? Saya doakan semoga sehat jasmani jiwani. Ini langsung saja. Saya yakin Anda banyak yang bertanya-tanya. Lebih dari seminggu nggak upload video, kenapa Pak Yono ini? Apa yang terjadi? What happened? Begini ya. Karena channel saya ini dari dulu saya buat channel ini, saya itu apa adanya. Ya saya harus ungkapkan apa adanya. Begini ya, kenapa saya lama nggak bikin channel? Ini tonton sampai selesai ya, biar Anda paham, biar Anda memahami tentang teori-teori saya itu sepertinya menurut saya itu benar sekali gitu. Gini, sebelum hari raya deh ya, itu saya sibuk sekali ya, sibuk sekali luar kota, beban pikiran juga, tenaga, dan kebetulan saya dipercaya pimpinan, pangkat saya bintara, tetapi saya mendapat jabatan perwira dan saya harus melaksanakan amanat yang dipercayakan pimpinan pada saya. Maka itu saya harus tampil, yaitu balik lagi tampil sempurna. Nah itulah yang akhirnya beban-beban itu karena beban kerjaan saya, tenaga saya sering keluar kota, saya kambuh ya. Awalnya begini, tonton sampai selesai ya. Awalnya begini, saat saya tidur itu kaki kejang deh ya, kaki yang sebelah kiri itu kejang, gerak terus, drek drek, sama tangan ini drek drek gitu. Kalau dulu saya pernah merasakan ini tapi hanya sesaat saja, tapi ini berlangsung terus menerus dan akhirnya terasa dingin deh ya, terasa dingin, badan saya dingin, kaki saya dingin, akhirnya saya cemas ya, saya cemas, saya tahan aja, saya tetap tenang, tapi kaki ini tetap gerak terus, gerak, nggak tahu kenapa, dingin lagi, cemas, akhirnya saya sudah jalan aja sudah gini deh ya. Akhirnya saya diantar istri saya ke rumah sakit. Nah, ini kenapa saya mengajak istri saya, karena biar saya nanti nggak dikira gini, oh Pak Yono pura-pura kambuh nanti biar rame channelnya. Enggak, ini memang betul. Saksinya istri saya nggak akan bohong. Karena kalau saya kambuh ya saya bilang kambuh gitu. Nah, setelah itu saya dirawat di rumah sakit. Ditanya sama dokter riwayatnya sakit apa, saya hipertensi dan sebagainya. Saya nggak menyebutkan psikosomatik, saya nggak menyebutkan anxiety, biar dokter menemukan sendiri. Ternyata dokter nggak menemukan sakit saya, padahal keluhan saya ini, saya cemas, sempoyongan, ya serasa mau pingsan begitu. Tapi anehnya dokter lagi-lagi mendiagnosa saya apa deh? Vertigo, karena tensi saya normal. Nah itu saya dirawat di rumah sakit 2 hari. Saya ingin pulang saja, padahal keadaan saya itu masih itu loh deh ya. Tapi saya ingin pulang, karena apa? Percuma, dokter nggak menemukan sakit saya. Lebih baik saya melakukan penyembuhan sendiri, healing di rumah gitu. Nah setelah saya pulang, biasa malam harinya agak cemas, tetapi masih kaki ini masih agak gerak berat begitu. Dan akhirnya pulang itu saya timbul cemas lagi, saya tidur manggil
Adik ya, saya teriak-teriak, "Dek, sini. Saya mau tidur itu takut tidur. Malah saya bilang begini, Dek ya, saya takut tidur, nggak mau tidur. Takutnya nanti mati." langsung mati. Itu betul. Itu akhirnya kecemasan saya tumbuh lagi, cemas lagi. Ya, sampai pagi hari saya bisa tidur, ya. Bisa tidur tapi sebentar. Tapi paginya kaki ini gerak terus. Itu sama tangan. Terus dingin semua. Itu aja. Padahal dulu saya alami itu, tapi cuma sebentar saja. Mungkin kayak mau akan tidur tapi jenuh gitu. Tapi ini terus. Akhirnya saya pergi lagi ke dokter yang menangani saya dari dulu, Dek ya. Nah, jadi begini ya, rekan-rekan, dari dulu saya nggak anti dokter, nggak anti obat channel saya ya. Justru saya menyarankan Anda untuk ke dokter gitu. Nah, saya pergi lagi ke dokter yang menangani saya pertama kali, yang mendiagnosa saya anxiety psikosomatik. Nah, Anda mungkin bertanya, asam lambungnya gimana, Pak? Nggak begitu. Ya, deh, nggak begitu. Saya malah bilang sama istri saya, nanti saya mau pantang makan nanti. Tetapi saya pantang makan sehari, nggak mau. Nggak usah. Makan apa adanya, apa aja begitu. Nah, padahal ya, saya itu memang harus jangan berlebihan makan sesuatu yang menjadi pantangan. Tapi itu saya langgar ya. Ya akhirnya begini, selain dari terporsil pikiran saya dan tenaga saya itu. Terus sama dokter, udah tahu kan ada rekam medisnya, gampang saja. Oh, ini kecemasannya, ini nggak apa-apa, ini yang bikin denyut gerak itu saraf otonom ya. Jadi saraf otonom saya itu terlalu aktif gitu. Jadi kenapa terlalu aktif? Karena timbul kecemasan. Nah, kenapa timbul kecemasan? Yaitu karena saya harusnya itu setelah sembuh dari ini itu tetap melakukan pola hidup yang sehat, termasuk ya istirahat, pola makannya, pola pikirnya. Nah, itu saya pakai sembarangan ya, ini akhirnya terjadi. Nah, itulah. Tapi sekarang sudah agak lebih baik, walaupun kaki ini terasa masih berat ya, masih berat begitu. Tapi saya punya taktik tersendiri. Nanti insya Allah saya yakin seyakin-yakinnya dan waktu dekat ini akan sembuh gitu. Saya yakin seyakin-yakinnya itu. Nah, setelah dari dokter itu saya diberi obat ya. Saya diberi obat sama dokter karena dokter itu udah tahu dulu saya diberi obat yang namanya alprazolam dulu ya. Saya sudah pernah bilang sama Anda, fluoxetine itu ya, alprazolam sama fluoxetine ya. Itu dulu obat itu saya minum, itu antara minum dan tidak itu biasa. Tetapi saat ini obat itu saya minum ternyata tenang. Nah, berarti begini ya, obat itu bisa berjalan dengan normal atau bisa ada khasiatnya maksimal itu kalau kita minum. Kita harus yakin, terus kita harus menata pikiran sambil minum obat sambil menata pikiran, ternyata itu. Nah, sampai sekarang saya obatnya masih ya alprazolam sama obat cemas apa? Fluoxetine ya, itu aja. Sama dikasih obat yang kaki gerak-gerak gini. Nah, itu dikasih obat langsung malamnya nggak gerak lagi, alhamdulillah. Padahal seharian itu tangan saya gini-gini terus, takut stroke saya itu, kaki saya gini. Minum obat itu sekali langsung nggak. Saya tunjukkan obatnya ya. Ntar dulu Candi. Nah, padahal dulu saya juga dikasih obat itu, tetapi antara minum, nggak ada efeknya, terus nggak saya minum. Nah, sekarang dikasih obat itu lagi. Alhamdulillah ada efeknya. Begitu. Nah, ini namanya ya, yang untuk otot-otot Anda yang kaku, kejang-kejang, kayak kejang gitu. Nah, ini obatnya. Apa ini? Bio ATP. Ini kandungannya
adenosis 20 mg, tiamin 100 mg. Saya lihatin aja ya. Nanti Anda screenshot atau nanti saya foto ya. Nah, ini obatnya untuk yang ini gitu. Nah, saya dikasih alprazolam. Ini alprazolam 0, berapa mili? 0,5 mg. Dulu saya dikasih obat ini, tetapi saya minum, kadang nggak ada efeknya. Tetapi ini saya minum sekali saja, itu ada efeknya. Itu lahiran saya. Berarti obat itu kita harus yakin, pikiran kita harus tenang. Begitu. Ternyata itu. Terus ini dulu saya dikasih obat ini juga, fluoxetine. Gitu ya. Terus Anda pasti bertanya, apa nanti Bapak akan minum obat ini terus? Nah, itu nanti tunggu video saya selanjutnya. Saya akan mengumumkan press release keadaan saya selanjutnya. Terus apakah Bapak tenang karena obat ini? Bisa jadi, tetapi saya juga melakukan teori-teori yang pernah saya ajarkan pada Anda, yaitu apa? Saya nggak mau, pernah ya dia, kemarin itu saya di rumah terus sama istri saya, Mas, jangan di rumah terus, di luar, saya di luar. Akhirnya saya tadi di luar terus, kemarin di luar terus saya. Bahkan kemarin malam saya itu pergi jauh deh ya, dia jalan-jalan anak saya itu. Walaupun kadang gelisah, langsung pulang. Saya bertahan dulu, saya bertahan, terus habis itu pulang, gitu. Bertahan sebentar. Jadi tadi saya mancing agak gelisah, tapi saya tahan sebentar, saya tahan sampai akhirnya jam lama sekali saya bertahan, gitu. Nah, ini untuk di keramaian. Sebenarnya saya nggak takut di keramaian, sudah nggak takut. Cuma ada rasa gelisah disebabkan karena dingin kaki saya, begitu. Itu ya. Sekarang sudah agak mendingan. Nah, jadi teori-teori saya yaitu sedikit memaksa, yaitu bertahan. Ya, Anda kalau gelisah di mana itu bertahan dulu, begitu ya. Nah, saat saya kambuh itu, tontonan saya ya, saya itu mendengarkan sholawat sampai saya tertidur. Saya mendengarkan ceramah dari guru saya, panutan saya, Gus Baha ya, sampai saya tertidur. Banyak ilmu yang saya serap. Saya mendengarkan murotal Al-Quran. Kalau siang saya nonton TV Upin dan Ipin, nonton Trans 7 masak-masak, traveling itu, dah lupa semuanya itu. Nah, apa yang bisa saya ambil dari ini semua, yaitu belum tentu saya yang menjadi motivator itu sudah sembuh sepenuhnya. Ternyata ini ada teori ini dari Marcus Aurelius ya. Saya pernah membacakan ini pada Anda semuanya ya. Nah, Marcus Aurelius, Kaisar Romawi ya, kalau salah mohon dikoreksi. Seninya hidup lebih menyerupai seninya bergulat ketimbang seninya menari. Karena kita harus tetap tegak berdiri untuk menghadapi apapun yang terjadi dan tidak terlempar karena sesuatu yang bersifat tiba-tiba dan tidak diperkirakan. Nah, terus ada teori lagi ini dari prinsip-prinsip dari Marcus Aurelius. Nah, ini teruslah merenungkan bagaimana semua hal yang terjadi sekarang telah terjadi sebelumnya. Renungkan juga bahwa hal itu akan terjadi lagi di masa depan. Itu coba Anda pahami itu. Jadi intinya saya itu diingatkan oleh Allah, oleh Tuhan, Yon, kamu seorang motivator, coba kamu saya uji. Mungkin begini, Yon, kamu saya uji kambuh, coba kamu bisa nggak menanamkan teori-teori yang kamu tularkan pada orang-orang. Saya yakin hikmahnya itu adalah yaitu saya diuji, saya diberi tantangan oleh Tuhan. Coba teorimu, Yon, yang dulu kamu praktekkan atau kamu tularkan pada orang-orang, itu bisa kamu jalani saat kamu kambuh atau tidak. Itu saya yakin itu Allah mempunyai cara tersendiri untuk menguji
ilmu seseorang, gitu ya. Jadi saya tidak akan membohongi Anda semua. Saya harus menghadirkan istri saya sebagai saksi bahwa saya benar-benar kambuh, itu. Dan mohon nanti komen Anda jangan komen keluhan, mohon maaf ya, jangan komen keluhan, karena Anda harus menjaga kelestarian saya sebagai seorang motivator, begitu. Karena ada perpindahan energi. Saya hanya minta doanya sama rekan-rekan ya, di kolom komen nanti, semangat Pak, semangat Pak, sebagaimana saya memberi semangat pada Anda semua, begitu. Kita timbal balik, saya nggak memaksa Anda, tapi saya minta timbal baliknya, begitu ya. Jadi terus lakukan teori-teori yang saya ajarkan pada Anda. Saya yakin teori itu ada benarnya, itu menurut saya ya. Mungkin saja berbeda dengan Anda karena mungkin penyebab sakit Anda dan penyebab saya itu berbeda, begitu. Terus apa lagi tuh? Mana diopname 2 hari? Iya, diopname 2 hari. Sempat nggak ngerokok. Iya, agak sesak ya, agak sesak napas, tapi itu sebentar saja ya. Ya, saya di medical check up, di ronsen sudah, di EKG, cek darah, normal semua. Berarti kenapa dokter kok nggak bisa menemukan sakit saya gitu? Itu dokter UGD juga. Itu saya bertanya-tanya bahwa ini kalau dokter Andri melihat, saya ingin dokter Andri itu juga memberikan istilahnya pencerahan pada dokter-dokter umum bahwa ini loh psikosomatik gitu. Itu ya dokter Andri kalau melihat saya ya, kalau melihat saya mohon itu ya, pesan saya itu dokter Andri, karena saya pengikut setia dokter Andri. Terus apa lagi deh? Ya, sholat saya masih duduk ya, sholat saya masih duduk. Saya jujur apa adanya, sholat saya masih duduk. Belum bisa beraktivitas. Ya, belum bisa beraktivitas seperti dulu. Saya hanya jalan sebentar, balik lagi. Tapi saya lebih ingin di luar rumah. Kalau di dalam rumah nonton TV yang menghibur, Upin Ipin, apalah begitu ya. Jadi dengarkan terus sholawat ya, sholawat atau syair-syair agama, terus tetap istighfar ya, tetap zikir. Saya sampai sekarang pagi rajin-rajinnya lagi zikir. Kemarin sudah berantakan, sekarang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu terus menerus. Nah, gitu ya. Jadi jangan bertanya-tanya lagi ya. Nah, itu. Tapi saya sekarang cerita cuma aktivitas seksual belum. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.